Halo anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita. Kali ini kita masuk pada pembelajaran tema yang keenam, subtema 2. Pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang hebatnya cita-citaku. Ini di sini ada beberapa profesi ya. Bisa kalian lihat ada beberapa profesi. Setiap orang itu memiliki cita-cita untuk apa kelak kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, kemudian pada pembelajaran yang pertama, di sini ada sebuah profesi, yaitu profesi menjadi seorang guru, tetapi bukan guru biasa, bukan guru seperti Pak Danang, bukan, tetapi seorang guru yang mengajar siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa yang berkebutuhan khusus itu maksudnya berada di sekolah SLB, kalau namanya, sekolah luar biasa. Ada kekurangan pada siswanya, mungkin bisu, mungkin tuli, atau tidak bisa melihat. Nah, itu adalah siswa berkebutuhan khusus. Mereka juga punya hak untuk menempuh pendidikan. Dan menjadi seorang guru berkebutuhan khusus itu harus punya keahlian tersendiri, tergantung siswa yang diajarnya. Begitu. Di sini ada ceritanya ya. Ceritanya kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti silahkan kalian baca ya kisah Sangita Lachman ini. Nah, dia bagaimana kisahnya, silahkan nanti dibaca di bukumu halaman 62 dan 63. Setelah dibaca, dipahami, nanti kamu akan bisa mengerjakan pertanyaan berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi, profesi guru berkebutuhan khusus itu adalah sebuah profesi yang juga sangat baik, karena orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus itu juga punya hak untuk belajar, punya hak untuk menempuh pendidikan untuk masa depannya kelak. Nih, silahkan nanti ini dijawab di buku temanya. Nah, kemudian setiap orang itu memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat, apapun cita-cita yang kamu sampaikan kemarin. Oleh karena itu, teruslah berusaha meraih cita-cita. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi seorang dokter? Kemarin waktu Pak Danang menanyakan itu ada beberapa yang ingin menjadi seorang dokter. Di sini ada sebuah puisi ya. Nah, judulnya sama, Cita-citaku, tapi isinya berbeda. Ini kaitannya tentang dokter. Silahkan nanti dibaca dengan intonasi yang baik, lafal yang tepat untuk membacakan puisi Cita-citaku. Sambil kalian belajar membaca puisi dengan baik. Kemudian, setelah kalian baca puisi, nanti kalian akan dapat mengerjakan ini ya. Apakah judul puisi tersebut? Nah, judulnya ini apa? Kemudian siapa yang membuat? Siapa yang membuat itu berarti karyanya siapa puisi tersebut? Terus bercerita tentang apa saja puisi tersebut? Apa yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Yang membedakan apa? Tentunya profesinya ya. Kemudian buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Ya, nanti digambar sederhana saja, bisa diwarnai di sini, begitu. Ini. Jadi ini puisi tentang profesi menjadi seorang dokter. Seorang dokter itu ada dokter yang khusus untuk misalnya dokter spesialis, dokter umum, untuk merawat orang-orang yang sakit. Ada juga dokter yang berkecimpung dengan binatang
Namanya dokter hewan. Betul sekali, namanya dokter hewan. Di sini ada gambar ya. Gambar seorang dokter hewan yang sedang merawat, ini sedang sakit ya. Ini dokter hewan memeriksa seekor hewan yang sakit, orangutan yang sakit. Ini juga sebuah profesi yang baik. Coba kita bayangkan kalau tidak ada dokter hewan, ketika ada binatang langka yang sakit terus mati akhirnya punah, maka profesi ini juga sangat baik sekali untuk merawat binatang-binatang yang sakit. Saat ini pun juga jarang sekali dokter hewan. Maka mungkin dari kalian ada yang ingin berprofesi sebagai dokter hewan. Nah, ini ada ceritanya di sini, ada bacaannya. Silahkan nanti kalian baca dengan seksama. Nah, kalau seorang dokter itu harus tahu tahap-tahap pertumbuhan hewan. Seorang dokter hewan itu harus tahu tahap-tahap pertumbuhannya. Mulai dari dia lahir sampai dewasa kemudian berkembang biak. Tahap pertumbuhan hewan itu ada yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis itu? Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan ketika kecil dan dewasa itu berbeda. Itu adalah metamorfosis. Ada juga yang tidak mengalami metamorfosis, tetapi mengalami suatu pertumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini daur hidup katak. Katak ini termasuk binatang yang mengalami metamorfosis sempurna. Mengapa? Mari kita bahas bersama. Katak itu, katak dewasa, itu dia bertelur ya. Bertelur di air, kemudian ketika telurnya menetas ya, dia menjadi berudu dan hidup di air. Ketika menjadi berudu, pernafasannya seperti ikan. Jadi dia memiliki insang, punya sirip di belakangnya seperti ikan. Nah, setelah dia hidup di air, di dalam air, kemudian lama-lama dia memiliki ekor ya. Ekor di sini dikatakan setelah kurang lebih menetas kurang lebih 10 hari, telur menetas menjadi berudu dan hidup di air. Oleh karena itu berudu memiliki insang, alat pernafasan, bernafas di air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian insang pada katak tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Nah, ini gambarnya, tumbuh kaki belakang. Jadi ketika menetas itu tidak punya kaki, tapi ternyata bisa tumbuh kakinya. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Nah, berubah menjadi katak yang punyai ekor. Kemudian ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Alat pernafasannya juga berubah. Pertama dengan insang seperti ikan, kemudian hidup di darat dia berubah alat pernafasannya menjadi paru-paru. Ekornya lama-lama memendek dan akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa kemudian hidup di darat. Kemudian katak dewasa nanti bertelur. Ini adalah metamorfosis sempurna karena perubahannya berbeda sekali ketika menetas. Ketika menetas tidak punya kaki, bernafas dengan insang, hidup di air. Ternyata setelah dewasa punya 4 kaki, bernafas dengan paru-paru, dia hidupnya di darat, begitu. Ini adalah daur hidup katak. Maka dikatakan metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada daur hidup kecoa. Ya, kecoa. Mungkin di rumahmu ada ya. Ada yang orang sangat fobia dengan kecoa, takut sekali dengan kecoa. Ya, karena